Shalinalili Kesehatan Jiwa, serta Bapak Ibu teman sejawat, anggota ID cabang Gunung Kidul, serta partisipan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Tentu kita bersyukur kepada Allah, siang hari ini kita bisa hadir dalam acara yang luar biasa bagus, dalam seminar Kiat Kelola Burnout secara mandiri pada tenaga kesehatan dan antisipasi PTSD pasca COVID-19. Bapak sekalian, atas nama Ketua ID Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, saya tentu mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua ID Cabang Gunung Kidul beserta panitia dan seluruh jajaran yang sudah mengadakan acara seminar siang hari ini yang sangat bagus. Juga tentu kepada para narasumber, Dr. Ida Rohmawati, Master of Science, SPKJ Konsultan, dan Dr. Shalina Lili, SPKJ, yang telah insya Allah siang ini akan memberikan materi yang sangat bagus di dalam rangka bagaimana kita bisa menghadapi COVID-19 ini dengan happy. Gitu ya. Kita sangat paham bahwa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan kira-kira 2 tahun kurang beberapa bulan, itu berdampak, memberikan dampak-dampak yang positif, sebaliknya juga dampak yang negatif. Khusus kepada teman-teman tenaga kesehatan, termasuk saya sendiri, Bapak sekalian, teman sejawat, dengan adanya COVID ini tentu bagaimana kita menghadapi sangat bergantung kepada kesiapan kita. Barangkali begitu, Dr. Ida ya. Bergantung dari kematangan jiwa kita, bergantung dari kepasrahan kita, bergantung kepada. Maka insya Allah nanti akan diterangkan Dr. Ida dengan sangat jelas. Maka sebagai orang beriman tentu kita harus sangat memahami bahwa di balik musibah tentu ada hikmah yang ada di situ. Harapannya adalah teman-teman kami semua, teman-teman dokter, khususnya tenaga kesehatan di Gunung Kidul, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID ini bisa dengan tegar, bisa dengan tenang, ya. Kalaupun terjadi gangguan-gangguan, saya kira bisa kita atasi. Itu harapannya. Kenapa, Bapak sekalian, terbukti. Walaupun kita diterpa oleh pandemi COVID-19, tapi kegiatan kita juga luar biasa. Maka selaku Ketua Wilayah DIY, saya berkali-kali menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, khususnya kepada teman-teman sejawat yang sudah bergandeng tangan, yang sudah berkoordinasi, kolaborasi, kerja dengan pihak manapun, dalam rangka bagaimana kita bersama-sama menanggulangi COVID-19. Tidak ada kata lain selain kami mengatakan banyak terima kasih. Dengan ringan doa semoga Bapak Ibu sekalian, upaya Bapak Ibu sekalian, maka pikiran dan doa di dalam rangka kita menahan COVID-19 ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Itulah sambutan saya yang sangat singkat. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Prasetya Master of Science selaku Ketua ID Cabang Gunung Kidul, sangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan saya ini yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, Bapak sekalian, walaupun kondisi masih ya katakanlah belum aman betul, katakanlah begitu, masih di PPKM 2 ya, maka saya tetap ingatkan, marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan baik untuk diri kita, untuk keluarga kita dan lingkungan kita. Terus kita gelorakan agar apa? Agar pandemi COVID-19 ini bisa terus hilang dari bumi kita, dari pandemi barangkali bisa menjadi endemi. Dan begitu maka kegiatan kita sehari-hari yang dulunya sebelum pandemi COVID bisa kita lakukan dengan banyak luring, maka insya Allah kita akan lakukan seperti awal, tapi dengan mengubah
pola-pola kebiasaan baru kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berseminar. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan kiat-kiatnya, dan tentu kepada panitia yang sudah membuat acara yang sangat bagus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Joko juga untuk nasihatnya, Dok. Mudah-mudahan di balik musibah nanti ada hikmah dan juga ada berkah, Dok. Dan juga tidak lupa untuk tetap kita menerapkan prokes. Untuk acara selanjutnya, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti untuk seminar Kiat Kelola Burnout secara Mandiri pada Tenaga Kesehatan dan Antisipasi PTSD pada Pasca COVID. Untuk acara seminar selanjutnya akan dipandu oleh saudara moderator, yaitu Dr. Diah Prasetyorini MSc. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Dr. Diah Prasetyorini MSc. Monggo Dr. Diah. Matur nuwun, Dr. Nuri, jelas suara saya? Terdengar jelas, Dok. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dua pemateri yang saya rasa sudah sangat excellent banget kalau menurut saya, yaitu Dr. Rosalina Lili, spesialis kesehatan jiwa, dan Dr. Ida Rohmawati, MSc SPKJ. Untuk pemateri yang pertama nanti akan disampaikan mengenai kiat tata kelola burnout pada nakes yang akan disampaikan oleh Dr. Rosalina Lili SPKJ. Sedangkan yang kedua, antisipasi PTSD pasca COVID yang akan disampaikan oleh Dr. Ida Rohmawati, MSc SPKJ. Sebelum kami serahkan ke narasumber, izinkan kami membacakan dulu untuk kurikulum vitae Dr. Rosalina. Untuk Dr. Rosalina akan menyampaikan mengenai kiat tata kelola burnout pada nakes, dan mungkin sedikit pengantar, mungkin apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua ID Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Joko, bahwa saat ini mungkin beban tenaga kesehatan sangat-sangat tinggi, sehingga sangat mungkin sekali terjadi yang namanya burnout, yaitu stres yang diakibatkan oleh yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, ini nanti akan kita ulas lebih lanjut. Dan untuk Dr. Rosalina ini, yang pertama perlu kami sampaikan, beliau lahir di tahun 1983. Kemudian saat ini beliau tinggal di Wina, jadi cukup jauh. Jadi itulah kenapa untuk acara siang hari ini kita adakan siang, karena memang ada perbedaan jam antara di Wina dan di Indonesia. Kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau lulus dokter di Universitas Indonesia tahun 2008, sedangkan di lulus dokter jiwa ini di tahun 2015 dari Universitas Indonesia. Kemudian untuk pekerjaan yang terakhir, dia sebagai konsultan PRH dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dan masih banyak lagi beberapa riwayat pekerjaan beliau, kemudian beberapa penghargaan yang diterima, kemudian termasuk peran beliau sebagai narasumber, dan juga ada 2 buku yang pernah dipublikasikan dan terlibat juga dalam beberapa penelitian. Mungkin itu yang kami sampaikan mengenai Dr. Rosalina. Untuk waktu selanjutnya kami persilahkan pada Dr. Rosalina untuk menyampaikan materi. Monggo dipersilakan, Dokter. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya. Oke, kita akan masuk ya langsung ke materi yang ada. Oke, gimana kita bisa, ini materi kita kali ini adalah kiat mengelola burnout secara mandiri pada nakes.
Oke. Sebenarnya kalau dilihat ya, burnout itu sendiri adalah masalah yang besar di antara dokter. Setidaknya burnout itu ada 44%, tapi sepertinya ini angkanya terlalu kecil ya, karena penelitian kita yang terbaru itu sekitar 80-90% burnout pada dokter ya, terutama di kondisi COVID saat ini gitu. Dan kalau dilihat ini yang paling tinggi adalah yang bekerja di gawat darurat terutama ya, dan ini juga terkait COVID sekarang juga untuk penyakit dalam juga ini termasuk tinggi ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat apa sih itu burnout? Burnout itu adalah keadaan di mana seseorang itu merasa sangat lelah, terus juga ada perasaan sinis akan pekerjaannya, dan di saat yang sama juga efektivitas pekerjaan juga rendah ya, mudah lelah dan juga jadi tidak semangat ya dalam bekerja seperti itu. Nah, itu ini merupakan sindrom, jadi tidak cuma merasa lelah saja, tapi juga rasanya yang ada beberapa hal yang lain yang terjadi gitu, yang seperti saya jadi nggak semangat untuk bekerja, saya juga rasanya bekerja sama juga kayaknya nggak terlalu bisa ya dengan yang lain gitu. Tapi burnout sendiri itu beda dengan depresi gitu. Burnout itu belum tentu mengarah pada depresi walaupun sejumlah gejalanya mirip. Kemudian burnout dapat mengarah pada depresi pada beberapa kasus. Jadi bagaimana sih ini burnout ini bisa terjadi? Jadi ini ada yang namanya simptom dari adrenal fatigue syndrome ya. Ini bisa terjadi gimana? Jadi saat kita menghadapi stres, fase pertama itu kita menurun resistensinya terhadap stres ya. Jadi kita bisa bekerjanya bisa bagus nih gitu. Namun pada fase kedua, kalau adrenalinnya ini terus-terusan tinggi ya, kita juga bisa yang namanya fungsi adrenalinnya itu terus meningkat, lama-lama jadi resisten. Sementara ini yang terjadi di burnout adalah pada fase ketiga itu, jadi kita menurun resistensinya terhadap stres gitu ya. Jadinya ini yang terjadi di saat yang terakhir. Dan itu juga mempengaruhi tubuh kita. Mulai dari di otak kita mulai sulit untuk bisa fokus mengingat sesuatu. Kemudian juga ini bisa ya rambut rontok. Jadi sistem imun turun, kita juga jadi mudah terkena flu atau penyakit misalnya batuk pilek gitu ya. Kemudian juga ada palpitasi, bisa misalnya pecah-pecah ya kulitnya ya. Kemudian bisa entah ada konstipasi atau diare, ada dispepsi. Kemudian juga ini ya ada timbunan lemak sentral di bagian perut, dan kemudian kita bisa ada kecenderungan untuk naik berat badannya. Kemudian bisa juga di ini ya ada sakit di daerah bahu yang kita juga nggak jelas sebabnya kenapa yang seperti itu. Jadi memang kalau kita bilang sudah terlalu tinggi tingkat stresnya, ini bisa ya, ada namanya adrenal fatigue syndrome seperti itu. Jadi gimana sih ini bisa terjadi? Ini karena kita sebagai dokter, kita selalu dapat tekanan untuk memiliki kondisi prima, baik secara intelektual, emosi, atau fisik ya, di luar batas kemampuan kita. Padahal kita itu manusia juga sama seperti orang lain. Kita punya rasa takut, kita punya rasa khawatir, kita punya rasa nggak aman. Tapi di luar itu kita mesti terlihat sebagai sosok yang sempurna, yang sehat, yang bisa bekerja terus-menerus, bisa membantu orang. Kalau bisa nggak boleh ada kata capek ya buat pasien seperti itu. Nah, apa sih yang biasanya bikin burnout ya? Biasa ada juga misalnya untuk masing-masing orang itu berbeda. Tapi yang paling survei mengatakan bahwa terlalu banyak ini ya paperwork, harus menulis segala sesuatu ya. Dan yang kedua adalah waktu kerja yang
terlalu tinggi gitu. Kemudian ada beberapa juga ini terutama kalau sudah mulai pakai komputer, ya itu udah mulai segala sesuatu itu harus diketik dan nah ini yang membuat masalah. Atau yang kedua, kita udah bekerja keras sekali tapi ternyata kurang respect dari tim kerja ya, atau mungkin kita udah bekerja terlalu kuat tapi remunerasi yang kita dapat itu kurang, atau misalnya terlalu banyak kontrol dari luar, kita juga sulit bisa menetapkan keputusan sendiri, atau ini keputusan pemerintah yang berubah-ubah gitu, yang seperti itu ya. Jadi ini bisa banyak macamnya dan masing-masing orang bisa berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau ditanya siapa sih orang yang mudah untuk bisa terkena burnout, ternyata ini mudah sekali terkena untuk orang-orang yang ini giat, semangat, antusias ya, mencintai apa yang mereka lakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai. Jadi tidak ada batasan gitu. Jadi kayak kita punya keinginan sekali untuk menolong orang, jadi kita juga nggak ada limit ya, semua jadi ditolong ya. Dan keinginan melakukan yang terbaik, jadi ada perfeksionisme, jadi semua harus sempurna, harus baik, harus sesuai, hasilnya harus baik gitu. Dan menikmati apa yang mereka kerjakan sehingga seringkali ini sulit mendelegasikan tugas pada orang lain, atau jadi sulit berbagi pekerjaan dalam tim karena kayaknya pengen semua dikerjakan sendiri yang seperti itu. Nah, permasalahannya adalah ini yang sering terjadi. Apakah dokter itu bisa meminta pertolongan? Seringkali yang terjadi adalah dokter itu sulit meminta pertolongan apapun. Saat mereka mengalami depresi atau tidak mampu, itu dokter lebih sulit lagi cari pertolongan. Dan seringkali apabila mereka berani minta tolong, seringkali pertolongan yang diharapkan itu sulit tersedia gitu. Seringkali ada bilang, kamu itu kan dokter, harusnya kamu bisa nyembuhin diri sendiri dong gitu ya. Atau misalnya kalau buat saya sendiri sebagai psikiater, kamu itu kan psikiater, masa sih kamu depresi gitu, harusnya kamu bisa dong nyembuhin depresi kamu sendiri. Padahal ya saya sebagai psikiater juga manusia juga ya. Saya ada saat-saatnya juga ada naik, ada turunnya juga gitu. Ada saatnya ada masalah-masalah tertentu juga saya nggak bisa pecahkan sendiri dan saya juga butuh orang lain gitu. Dan pada tahap tertentu dokter juga takut terlihat untuk lemah. Jadi ada kewajiban untuk selalu tampil sehat gitu, sebagai tanda kalau mereka kompeten untuk menyembuhkan orang lain. Aduh, kalau saya ngaku saya burnout, kalau saya ngaku saya kewalahan, nanti saya dianggap kompeten nggak ya oleh atasan saya atau kolega saya atau tim kerja saya? Apakah nanti mereka akan membicarakan saya gitu, yang seperti itu, atau mereka jadi tidak mempercayakan saya pada tugas-tugas saya? Apakah saya akan diberhentikan? Apakah saya akan dimutasikan? Nah, itu yang membuat banyak sekali hambatan-hambatan untuk dokter untuk bisa minta tolong. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana dengan kita sendiri ya? Apakah kita merasa terlalu banyak pekerjaan? Apakah tiap hari rasanya itu seperti perjuangan berat gitu? Apakah pekerjaan ini seringkali bikin kita sakit kepala, terutama kondisi COVID yang seperti ini yang tidak menentu gitu? Apakah ini terlalu lelah buat kita? Apa jadi terlalu banyak pikiran juga? Ya ini juga kayaknya nggak sanggup, banyak banget yang mesti dikerjain gitu ya. Apakah saat menangani pasien atau berhadapan dengan rekan kerja jadi ada kehilangan rasa empati, ada rasa nggak sanggup gitu. Nah, selanjutnya sebelum itu adalah gimana sih kita bisa mencegah dan mengatasi burnout itu. Yang pertama adalah kita berbagi dengan orang yang bisa dipercaya gitu. Yang pasti kita minta tolong gitu. Minta tolong itu tanda keberanian. Yang kedua adalah kita jaga kebersihan emosi kita gitu. Gimana sih, apakah itu kebersihan emosi? Jadi kebersihan emosi itu adalah cara kita untuk merawat emosi kita. Kita kenal
apa saja yang membuat emosi kita menjadi nyaman, ya. Jadi penting untuk dilakukan agar emosiku itu bisa stabil, ya. Jadi tetap stabil di tengah-tengah gitu. Karena saat emosiku stabil, aku bisa menggunakan waktuku dengan lebih efektif, seperti itu. Aku bisa lebih produktif, aku bisa lebih bersyukur, ya. Dan aku bisa lebih merasa damai, ya. Kita bisa lebih baik juga orang di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya kita menjaga kebersihan emosi kita? Kebersihan emosi itu unik untuk setiap orang. Cara mengenalinya adalah kita muncul emosi positif saat mengerjakan sesuatu. Entah itu mengerjakan hobi gitu. Jadi sesibuk apapun tetap kita luangkan waktu aja sedikit atau seminggu sekali itu untuk mengerjakan hobi, entah itu main musik, entah itu baca buku yang kita suka, entah itu melukis ya atau menggambar, atau itu berkebun, merangkai bunga, atau memasak, atau kalau nggak bisa main musik, dengerin musik juga bisa ya dalam perjalanan. Atau misalnya dengan menulis ya buat orang-orang tertentu yang suka menulis gitu. Dan melakukan aktivitas fisik yang disuka. Kalau sekarang misalnya COVID sulit di luar, kita bisa dalam rumah ya. Kadang-kadang seringkali nggak berolahraga, ini perang bantal ya di keluarga gitu, itu juga aktivitas fisik ya. Kita ada kesenangan bersama keluarga gitu ya, bersama-sama dalam rumah, tapi juga secara fisik aktif. Karena olahraga sendiri jika dilakukan rutin minimal 3 kali seminggu selama 30 menit itu efeknya mirip dengan antidepresan. Jadi ini nggak bisa diremehkan gitu. Ini bisa meningkatkan kadar serotonin yang bikin kita merasa damai dan kita bisa merasa tenang gitu. Dan yang kemudian adalah terhubung dengan orang yang kita sayangi gitu. Entah mungkin kalau aktivitas sederhana ya, kita masak sama-sama, membersihkan rumah sama-sama gitu. Atau kita juga bisa untuk ini ya, bercerita bersama-sama, atau mungkin sekarang kalau sulit bertemu kita juga bisa lewat video call ya sama-sama, atau lewat Zoom gitu ya, atau ini nonton film sama-sama sambil makan gitu, itu juga bisa. Hal-hal kecil yang kita bisa lakukan supaya kita bisa terhubung dengan orang yang kita sayangi gitu. Dan bisa juga ini lewat berdoa, lewat meditasi, lewat menulis. Ini hal-hal yang kita lakukan supaya kita bisa terhubung dalam kedalaman diri gitu. Jangan lupa juga untuk makan makanan yang bergizi ya, warna-warni. Karena makanan yang warna-warni itu biasanya mengandung banyak mikronutrien juga yang seperti itu. Nah, kemudian juga buat orang-orang yang suka dengan hewan, kalau yang suka dengan hewan ya, kalau nggak suka dengan hewan jangan gitu. Ini kita bisa terhubung dengan, kita main dengan hewan peliharaan, atau yang suka dengan alam, kita bisa terhubung dengan alam ya. Terhubung dengan alam itu seringkali selalu memberikan kita energi yang positif. Gitu. Jadi kalau kita mau setia untuk kita kan selalu ya jaga kebersihan gigi ya, minimal 2 kali sehari. Kita menyediakan waktu untuk menjaga kebersihan gigi. Jadi ini yang kita mau lihat ya. Jadi apakah aku juga mau setia menyediakan waktu untuk menjaga kebersihan emosi seperti aku setia menjaga kebersihan gigi. Karena kebersihan emosi kita ini juga sama pentingnya dengan kita untuk menjaga kebersihan gigi gitu. Yang seperti itu. Karena saat kita jaga kebersihan emosi kita, itu juga bentuk kasih sayang kita dan hadiah untuk diri sendiri. Dan ini bagian dari saat kita bisa merawat diri sendiri, itu ibaratnya analoginya mirip kalau kita merawat kendaraan ya, kita nggak tunggu sampai kendaraan kita mogok baru dibetulkan, tapi tetap perlu perawatan rutin supaya kendaraan bisa berjalan lancar. Jadi dengan merawat diri dengan baik, kita bisa merawat orang yang kita cintai juga dengan lebih baik gitu. Nah,
Ini juga ada, kita sama-sama nanti lakukan. Cuma sebelumnya saya mau bilang, minta tolong itu bukan tanda kelemahan, tapi itu butuh kerendahan hati untuk berani bilang kita nggak sanggup sendirian. Jadi nggak apa-apa ya kalau kita minta tolong gitu. Dan ini materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila nanti tidak sempat waktunya, bisa hubungi di Instagram Dr. Rosalina Lili, juga email di drrosalina@gmail.com, juga ini WA saya. Selanjutnya kita latihan sebentar ya. Kita akan latihan untuk terapi relaksasi. Jadi saya harap buat kita kasih waktu deh buat sebentar aja ya, buat kita untuk bisa sama-sama kasih waktu buat diri sendiri supaya kita ini bisa, ini bagian dari kebersihan emosi kita gitu ya. Kita kasih waktu buat sekarang, kalau misalnya saat ini sedang sambil mengerjakan pekerjaan lain, kita sama-sama tinggalkan dulu pekerjaan. Nyaman, atur posisi senyaman Ya. mungkin. Kita berikan waktu sebentar, atur posisi duduk yang nyaman. Oke, kita sama-sama latihan saat ini. Duduk yang nyaman, atur posisi yang baik, senyaman mungkin. Yuk duduk yang nyaman, atur posisi senyaman mungkin. Sekarang perlahan tutup mata, tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Apabila ada pikiran, perasaan, atau suara yang datang, sadari keberadaannya dan perlahan-lahan kembalikan fokus ke pernapasan. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sekarang rasakan otot-otot di daerah wajah makin lama terasa makin lemas, makin rileks, makin nyaman. Sekarang rasakan otot-otot di daerah bahu semakin lama semakin terasa lemas, makin rileks, makin nyaman. Apabila ada ketegangan di otot-otot bahu, rasakan perlahan-lahan ketegangan itu menghilang, dan semakin lama bahu semakin terasa rileks, terasa lemas, terasa nyaman. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sekarang rasakan otot-otot di daerah tangan dan jari-jari. Oh, di kamar mandi. Iya, sebentar, tak. Dokter Faiza. Dokter Faiza. Makin nyaman. Tarik napas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Sekarang rasakan otot-otot di daerah punggung, dada, dan perut semakin lama semakin terasa lemas, makin rileks, makin nyaman. Tarik napas pelan-pelan,
Buang pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Sekarang rasakan otot-otot di daerah paha, betis, dan telapak kaki. Semakin lama semakin merasa lemas, makin rileks, makin nyaman. Apabila ada ketegangan di otot-otot kaki, rasakan ketegangan itu semakin lama menghilang dan kaki dirasakan semakin lemas, nyaman, rileks. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Rasakan udara mengalir masuk lewat hidung ke tenggorokan, masuk ke paru-paru dan membawa udara segar ke seluruh tubuh yang membuat semakin lama makin nyaman, tenang, damai. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Rasakan udara segar masuk yang semakin membuat tubuh terasa segar dan perasaan semakin terasa damai. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Pada hitungan ketiga, pelan-pelan buka mata. Dan saat buka mata, katakan ke diri sendiri, saya makin merasa nyaman dan damai dibandingkan sebelumnya. 1, 2, 3. Pelan-pelan buka mata. Oke, jadi ini adalah salah satu cara kita untuk bisa rileks ya 5 menit gitu. Atau kalau misalnya ada pasien yang sulit tenang juga ini bisa dicoba ya gitu. Kalau misalnya perlu menggunakan, ini bisa diakses balik di tadi di Instagram saya @Dr. Rosalina Lili gitu. Karena kita tahu gitu ya, kalau misalnya dalam situasi sibuk pekerjaan mungkin kita nggak punya waktu banyak, tapi kalau 5 menit bisa deh pasang headphone gitu ya, kita bisa coba kerjakan saat kita mau fokus ke napas kita napas dalam, biasanya itu bantu kita juga bisa lebih rileks dan kemudian juga untuk menyadari otot-otot mana aja yang rasanya ini tegang ya, kalau ototnya tegang otomatis kita juga lebih tegang gitu ya perasaannya. Tapi kalau ototnya rileks itu juga bisa bantu perasaan kita juga lebih tenang. Iya, itu sekian dari saya, semoga membantu. Saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun sangat Dokter Rosalina. Bapak Ibu yang tadi udah ikut relaksasi udah rileks nggak ini? Karena jam 1 lebih kan biasanya banyak sekali aktivitas, mungkin masih banyak. Alhamdulillah dengan rileks ya Dok, 5 menit cukup. Dan tadi dari materi yang disampaikan, sebenarnya banyak banget sih sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengelola burnout kita dengan baik. Salah satunya itu tadi, ternyata aktivitas fisik 30 menit seminggu 3 kali, efeknya sama ya dengan anti depression ya kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, untuk mohon izin ya dokter, jadi untuk kali ini kita panel aja. Nanti biar sekalian narasumber kedua menyampaikan Dokter Ida, setelah itu baru kita sesi tanya jawab. Mohon nanti Dokter Rosalina masih ada waktu ya sampai kurang lebih kalau di Indonesia bagian Barat nih sampai jam 15. Terima kasih dokter. Nah, kita menginjak ke pembicara yang kedua, yaitu Dr. Ida Rohmawati, Master of Science, spesialis kedokteran jiwa. Sebelumnya akan kami bacakan kurikulum vitae beliau, ya. Jadi Dr. Ida Rohmawati ini psikiater di RSUD Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta.
Beliau juga penggiat Suicide Prevention di Gunung Kidul, kemudian Gender Champion DIY 2019, jadi penghargaan dari Sultan Hamengkubuwono X atas dedikasinya pada perempuan, kaum marginal, pasung, dan bunuh diri. Aktivitas LSM Imaji yang bergerak di bidang pencegahan bunuh diri. Founder Rumah Singgah Mata Hati, penulis buku Nglalu, melihat fenomena bunuh diri dengan mata hati, strategi oke, bicara PD, dan editor beberapa buku populer dan kedokteran jiwa, tim Task Force Bebas Pasung dan Pencegahan Bunuh Diri, inisiator dan konseptor peraturan Bupati tentang pencegahan bunuh diri di Gunung Kidul, pernah menjadi jurnalis dan news director radio. Moto beliau adalah jadi orang yang bermanfaat setiap hari. Nah, pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan mengenai antisipasi PTSD pasca COVID. Jadi untuk kasus COVID ini memang tidak hanya di Gunung Kidul, saya yakin di tempat-tempat yang lain pun gelombang kedua kemarin kasusnya cukup banyak dan nanti bisa disampaikan lebih lanjut oleh Dr. Ida. Satu hal kemarin yang saya dapatkan ternyata PTSD pasca COVID itu betul-betul ada karena ada salah satu keluarga yang suaminya terkena COVID dan betul-betul ada untuk PTSD-nya. Nah, ini saya yakin teman-teman sejawat, terutama ini yang di PPK 1 atau Suaranya Dokter Dia hilang. Mohon izin saya ambil alih. Mungkin ada kendala teknis karena suara Dokter Dia menghilang. Apakah suara saya bisa didengar, teman-teman? Terdengar jelas, Dok? Jelas, Dokter Ida. Ya, Dokter Dia, apakah bisa connect dengan kami? masih bisa Mbak Ida. Suara Ya, saya kedengaran? Ya, tadi sempat menghilang. Oh iya. Silakan dilanjutkan. Monggo, sudah kami persilahkan Dokter Ida untuk bisa menyampaikan mengenai post traumatic syndrome disorder. Mungkin banyak banget sebetulnya ya kalau kita di FKTP PPK 1 ini saya yakin banyak banget karena kemarin Dokter Ida saya ketemu dengan salah satu yang suaminya pasca COVID, dia bilang suami saya depresi sampai 3 bulan. Nah, ini saya yakin kalau ini ditangkap teman-teman ini di FKTP, teman-teman puskesmas, ini pasti akan bisa dikelola dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kami mohonkan ini Dokter Ida mungkin bisa menyampaikan mengenai apa sih itu PTSD, termasuk bagaimana sih biar tidak terjadi PTSD, ataupun kalau sudah terjadi apa kiat-kiat yang bisa kita, terutama ini dokter di FKTP, yang bisa bantu untuk penanganan ini. Monggo waktu kami persilahkan dokter. Terima kasih Dokter Dia, terima kasih kepada panitia dan untuk teman-teman ID di seluruh Indonesia. Nampaknya tidak hanya ID Gunung Kidul, saya lihat juga dari Surabaya ada, dari teman-teman saya di wilayah yang lain. Terima kasih. Alhamdulillah satu kehormatan tersendiri buat saya bisa menyampaikan materi ini. Ya mungkin sedikit saya bercerita bagaimana terjadinya kegiatan ini. Jadi pada suatu saat kami rapat, kami mengatakan bahwa saat ini ada satu ancaman baru, sebenarnya tidak hanya Omikron ya, tapi ancaman PTSD atau yang kita kenal dengan stres pasca trauma, kalau dalam bahasa Inggris kita sebut post traumatic stress disorder. Yang ini sesuatu yang khas yang sering terjadi ketika pasca bencana seperti itu. Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Dokter Dia dalam praktek klinis sehari-hari, saya mulai menemukan banyak pasien yang terindikasi sebagai PTSD. Bagaimana ketika dia sudah selesai COVID, mendengar suara sirine saja itu kemudian bisa muncul kecemasan, ada flashback kejadian-kejadian yang buruk itu seolah-olah membayangi pikirannya.
Dan yang menarik adalah banyak juga orang yang kemudian melakukan self stigma dengan dirinya setelah dia pernah mengalami COVID ya. Namun ironis juga di satu sisi orang sudah mulai abai terhadap protokol kesehatan, tapi di sisi yang lain dampak dari trauma itu ternyata masih berlanjut, terutama adalah baik kepada tenaga kesehatan ataupun mereka yang memang sebelumnya sudah mengalami kondisi gangguan mental emosional. Ya, jadi kenapa ini kita penting bicara PTSD? Saya mencoba membuka beberapa artikel. Ternyata stres pasca trauma pada nakes saat pandemi mungkin berhubungan dengan trauma. Jadi kalau tadi dokter ini mengatakan memang saya sepakat ya bahwa kadang-kadang dokter itu seolah-olah harus menjadi malaikat tak bersayap, harus menjadi orang yang sempurna di hadapan siapapun gitu ya. Bahkan kita tanpa sadar menstigma diri kita sendiri, kita nggak boleh tampak lemah, tidak boleh mengalami gangguan mental. Padahal sebenarnya kita juga manusia biasa. Boleh percaya, boleh tidak teman-teman. Jadi saya itu punya pendamping psikiater sendiri ya. Jadi saya sendiri juga karena pekerjaan saya, aktivitas saya yang sering berhubungan dengan orang-orang dengan gangguan suasana hati, maka sangat mungkin bahwa energi negatif, meskipun kita belajar tentang empati gitu ya, itu akan ada kemungkinan bahwa kita juga akan terinduksi pada kondisi-kondisi gangguan mental emosional. Dan salah satu pendamping saya adalah Dr. Rosalina Lili. Jadi Mbak Lili ini buat saya tidak hanya sahabat, tapi beliau juga support system saya. Bahkan boleh dibilang hampir setiap hari saya teleponan sama Mbak Lili, kita bisa berbagi cerita. Dan memang kita sebagai dokter itu tidak ada salahnya juga untuk mengeluarkan ekspresi emosi yang kita rasakan, seperti yang dikatakan oleh Dokter Lili tadi bahwa kita berani mengakui bahwa kita memang mengalami kondisi stres itu bukan suatu aib, tetapi adalah bagian dari kerendahan hati untuk mengakui. Oke, kita kembali. Kenapa kita penting bicara PTSD? Jadi dari beberapa studi itu ternyata banyak sekali kondisi PTSD yang terjadi, termasuk tenaga kesehatan. Meskipun ada yang mengatakan dalam penelitian ini bahwa PTSD pada tenaga kesehatan itu bukan karena pandemi, tetapi pandemi itu bisa menjadi pencetus munculnya PTSD atau gangguan mental emosional yang sebelumnya sudah ada. Nah, ini saya coba ambil dari satu penelitian yang menurut saya relatif baru, nanti teman-teman juga bisa melihat sendiri, saya cantumkan di paparan ini. Tingkat PTSD itu cukup tinggi sebenarnya, sebesar 44% seperti tingkat depresi, yaitu 39%. Dan 76% staf layanan kesehatan melaporkan trauma yang tidak terkait dengan pandemi. Nah, ini juga saya ingin memberikan second opinion juga kalau misalnya seolah-olah bahwa tenaga kesehatan itu juga kelompok rentan yang mengalami PTSD, ternyata 76% itu tidak terkait dengan PTSD-nya. Tidak terkait dengan pandeminya, mungkin terkait dengan faktor-faktor yang lain. Saya menduga ini terkait dengan burnout seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Lili. Memang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya mengalami gangguan mental. Yang terjadi adalah kita sering sekali ada keluhan-keluhan fisik, lelah yang berlebihan, gangguan tidur, bahkan gangguan emosional. Dan kemudian kita tiba-tiba kehilangan rasa. Jadi nggak tahu empati kita menjadi tumpul atau bahkan kita sangat berlebihan di dalam merespon kondisi pasien gitu ya. Namun 24% petugas kesehatan melaporkan trauma yang terkait dengan pekerjaan mereka selama pandemi COVID-19. Ya, angka 24% ini menurut saya tidak bisa kita abaikan karena ini cukup besar.
Saya tidak tahu bagaimana yang di Gunung Kidul ya, tapi kalau di Gunung Kidul belum ada penelitian yang terkait dengan kondisi stres pasca trauma atau kondisi burnout pada tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter. Tapi kemarin saya sempat mendampingi mahasiswa yang melakukan penelitian di rumah sakit yang ternyata memang angka burnout pada tenaga kesehatan itu cukup besar. Ya, teman-teman, mungkin kita menyamakan persepsi dulu apa itu PTSD. Jadi PTSD itu singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma, adalah kondisi kesehatan jiwa, maksud saya gangguan jiwa, yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, baik dengan mengalaminya maupun yang menyaksikannya. Jadi kata kuncinya memang ada peristiwa traumatik. Nah, peristiwa traumatik itu yang dapat memicu PTSD bisa perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Saya membaca beberapa literatur, ternyata dari pengalaman ya, kita ada pandemi SARS ya, yang sebelumnya di beberapa wilayah itu ternyata juga memunculkan resiko PTSD sampai sekarang gitu ya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa semua orang yang teringat pada kejadian traumatis itu berarti mengalami PTSD. Nah, kalau kita bicara diagnosa PTSD itu memang sangat kompleks, teman-teman ya. Jadi karena kita ada kriteria diagnosa menurut DSM-5 atau diagnosa berdasarkan Asosiasi Psikiatrik Amerika atau berdasarkan ICD-10, tetapi ada beberapa poin yang menurut saya kita bisa melihat bahwa bagaimana kita bisa mengenali bahwa ini adalah PTSD. Jadi yang pertama adalah intrusif. Artinya adalah ini sesuatu yang mengganggu, di mana seseorang itu kemudian selalu teringat peristiwa yang traumatik, sulit sekali lupa. Jadi kayak ada flashback. Ataupun kadang-kadang bisa dicetuskan oleh peristiwa atau kejadian yang sebenarnya tidak signifikan, tetapi itu bisa memunculkan kayak memori cerita itu bisa kemudian tampil kayak kita lihat nonton di layar TV atau di layar bioskop sebuah peristiwa yang pernah kita alami. Nah, kemudian kita menjadi avoidance, jadi ada dorongan untuk menghindari kondisi itu gitu ya. Jadi misalnya kita punya trauma terhadap suatu kecelakaan gitu ya, akhirnya kita benar-benar nggak mau naik mobil, meskipun misalnya mobil itu sebenarnya kondisinya safe atau aman ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kewaspadaannya yang meningkat. Nah, biasanya kalau orang yang kewaspadaannya meningkat, kita ini seolah-olah dalam posisi yang terjaga, menjadi sulit tidur, dan sangat peka terhadap suara gitu ya. Jadi mendengar apapun, misalnya mungkin teman-teman sudah mulai mendengar, misalnya saya tuh setiap kali dengar orang meninggal itu saya berdebar-debar banget. Nah, saya punya kasus yang sangat menarik adalah pengantin yang dia pada saat hari H itu dibubarkan oleh satgas ya, oleh petugas gitu. Jadi dia itu awalnya sudah merencanakan, waktu itu tidak ada informasi bahwa PPKM akan mungkin beranggapan bahwa PPKM itu sudah mulai dilonggarkan, sehingga pada saat hari H acara pernikahan itu dibubarkan. Dan itu betul-betul sampai dia mengalami PTSD setiap kali mendengar atau melihat acara pernikahan, dia menjadi histeris, menjadi stres, dan kemudian pikirannya menjadi tidak realistis. Nah, di sini kemudian juga ada perubahan pada pola pikir dan perasaan. Jadi perasaan itu menjadi tidak menentu. Beberapa klien atau pasien mengatakan kepada saya nggak tahu sebabnya dok, tapi saya merasa tiba-tiba sedih, saya cemas, saya khawatir, bahkan saya tidak bisa melogika apa yang saya rasakan ya. Jadi ini adalah beberapa poin ketika kita berpikir tentang PTSD. Nah, memang
ini adalah diagnosa yang tidak mudah ya teman-teman ya. Saya juga harus akui gitu ya. Tapi kita memang perlu tahu karena jangan-jangan kita pun juga mengalami kondisi ini. Terlebih kepada tenaga kesehatan dalam hal ini dokter yang kadang-kadang kita itu seperti kata Dokter Lili harus tampil dengan performa yang bagus gitu ya. Jadi kita menjadi avoid thinking of the trauma. Jadi apa ya? Kita benar-benar nggak pengen tahu, nggak pengen ngerti ya. Nah, bayangkan kalau kita ini seorang dokter yang memang tugas kita adalah melayani masyarakat dan kita harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang mungkin bisa memicu ingatan kita kepada trauma, tapi ada dorongan untuk menghindar. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai flashback. Tadi saya sudah cerita ya flashback itu. Jadi biasanya ini ditandai dengan mimpi-mimpi yang berulang pada kejadian-kejadian yang sama gitu. Tidak bisa berkonsentrasi, kemudian kita menjadi punya perasaan negatif, kesulitan tidur, dan yang menarik adalah kita juga sering menjadi tiba-tiba merasa bersalah dengan diri kita sendiri. Kenapa sih kok saya bisa seperti ini gitu ya? Kenapa kok saya menjadi jadi kita pun tuh kadang-kadang tidak suka dengan kondisi kita gitu ya. Nah, kemudian ada negatif mood ya, perasaan negatif, sedih, murung yang kita nggak ngerti sebabnya apa ya. Kemudian kita menjadi selalu apa ya, waspada, kita tidak lagi punya interest terhadap hal-hal yang kita sukai. Jadi ini banyak sekali memang pasien-pasien yang mengatakan saya tidak bisa lagi menikmati apa yang saya sukai gitu ya. Atau kemudian dia bilang cucu saya bilang, "Mbah, kowe lek di Kudang kok ora tau guyu lek tak ajak ngobrol," gitu ya. Nah, ini ada kondisi yang sebenarnya itu tidak biasa dan yang jelas adalah mimpi-mimpi buruk. Ini yang terkait dengan PTSD. Nah, kalau kita bikin semacam algoritma, teman-teman, kita bisa melihat bahwa gejala PTSD itu ada 3 poin. Yang pertama adalah penghindaran dan perasaan tumpul. Jadi kita menghindari, bahkan kita juga kadang-kadang menjadi mati rasa. Yang berikutnya adalah memori kita yang terganggu, jadi bisa berupa kilas balik atau mimpi yang mengganggu. Nah, ini kemudian bisa juga muncul kecemasan dan emosi, apakah itu kemarahan, rasa bersalah. Nah, yang kita khawatirkan adalah terjadi penyalahgunaan zat, perilaku destruktif, mudah terkejut. Kasus ekstrim adalah bunuh diri atau justru dia melakukan kekerasan. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami karena banyak sekali yang kita bingung membedakan apakah ini stres biasa, apakah ini cemas, apakah ini depresi, apakah ini PTSD. Nah, durasi waktu itu biasanya kita sebut sebagai akut bila gejala kurang dari 3 bulan, kronis jika gejala 3 bulan atau lebih, dan kalaupun itu onsetnya tertunda, biasanya setidaknya 6 bulan setelah stresor. Nah, yang menarik pada PTSD ini teman-teman, gejala ini bisa muncul bahkan bisa 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, bahkan sekian puluh tahun setelah peristiwa traumatik itu. Nah, kadang-kadang munculnya itu tidak bisa kita prediksi juga. Tiba-tiba ada satu situasi yang sebenarnya tidak signifikan, tetapi mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa yang negatif di masa lalu. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Ini kalau misalnya mau lebih detail lagi, saya tulis di DSM kriteria dari PTSD, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana sebenarnya PTSD itu terjadi di otak kita ya, karena dengan kita punya referensi yang baik, maka ini akan memperbaiki persepsi kita dan kemudian ini kita bisa mengelola. Ada 3 poin penting dalam bagian otak yang menyimpan atau mengelola memori. Ini memang ada perbedaan pendapat dari para peneliti. Kalau dulu
kita berpikir bahwa ya ini memang benar sih, artinya bukan berarti salah ya, tapi intinya konsolidasi itu ada yaitu yang kita sebut sebagai hipokampus ya. Jadi teman-teman ini lihat, disinilah sebenarnya memori konsolidasi. Kemudian dia juga tempat kita untuk belajar menyimpan. Nah, ini yang ingin saya jelaskan bahwa otak kita itu sebenarnya tidak punya konsep menghapus ya. Kadang-kadang kan kita pengen tuh, aku pengen melupakan masa lalu, pengen melupakan trauma. Itu sebenarnya otak kita itu tidak ada konsep menghapus. Jadi bayangkan memori itu disimpan seperti tumpukan arsip. Nah, arsip yang di atas itu adalah arsip yang sering kita pakai dan penting. Sedangkan arsip yang di bawah itu adalah yang jarang kita pakai dan tidak kita anggap penting atau sesuatu yang memang kita tidak ingin ingat-ingat lagi. Makanya pada peristiwa-peristiwa traumatik sering sekali orang itu kemudian lupa pada bagian dari peristiwa itu. Tetapi rasanya ya, jadi emosinya itu masih bisa diingat. Itu sebabnya kemudian kadang-kadang kita juga nggak ngerti, tiba-tiba kita sedih tapi kita nggak ngerti sebabnya apa gitu, karena memang betul-betul itu kita sudah mencoba untuk menaruh di file yang paling bawah. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana sebuah memori masa lalu traumatik itu kemudian bisa muncul dengan simbol-simbol yang kita sendiri tidak paham. Jadi misalnya begini, ada satu peristiwa seorang anak yang sangat takut dengan garis-garis, padahal kita tidak tahu kenapa dia sangat takut dengan sesuatu yang bergaris. Apakah itu baju yang model bergaris-garis atau apapun motif yang garis-garis. Tidak bisa dicerna kenapa dia seperti itu. Ternyata adalah setelah dilakukan psikoanalisa atau dilakukan flashback, anak ini pada masa kecil pernah melihat kecelakaan yang si korban kecelakaan itu tertancap di pagar yang bergaris-garis. Nah, bergaris-garis buat dia itu adalah asosiasi. Dia nggak ingat betul peristiwa itu karena dia memang ingin melupakan. Jadi dia taruh di file yang paling bawah, tetapi ada part yang dia masih kuat, yaitu garis-garis. Makanya setiap kali dia melihat garis-garis, maka kemudian bisa muncul reaksi-reaksi fisik, reaksi psikologis, ataupun reaksi emosional. Nah, sama dengan kasus-kasus PTSD gitu ya. Kadang-kadang kita Mas COVID ya, kita bicara tentang COVID misalnya. Kita tidak kognitif kita mengatakan itu sudah berlalu, semua baik-baik saja. Tapi entah kenapa kemudian ada satu momentum yang hal kecil itu bisa memantik memori kita untuk kemudian bisa membuat kita menjadi teringat kembali sensasinya. Kadang-kadang tidak teringat peristiwanya, tapi sensasi itu ada. Jadi kalau misalnya orang yang kecelakaan gitu ya, kemudian dia naik motor atau naik mobil, orang yang pernah kena bencana alam gempa misalnya. Gempa itu sudah selesai, tapi suatu saat dia naik mobil dan mobil itu geronjalan gitu ya, di jalan yang geronjalan. Nah, itu sensasinya akan mirip seperti saat dia mengalami gempa. Jadi ini yang menarik pada PTSD itu seringkali munculnya gejala itu dipicu oleh sesuatu yang tidak signifikan. Ini karena memang otak kita tidak punya konsep, sekali lagi, menghapus, tetapi pemaknaan itu sangat subjektif ya. Jadi setiap orang dalam memaknai suatu peristiwa itu akan berbeda-beda. Nah, kemudian di sini ada bagian otak yang kita sebut sebagai amigdala. Amigdala ini kalau saya bahasakan adalah alarm. Alarm yang berbunyi ketika kita ada sesuatu yang kita anggap sebagai bahaya. Nah, pada saat memori itu muncul atau kita melihat suatu peristiwa yang mungkin secara signifikan, tidak signifikan menyebabkan peristiwa traumatik, nah ini kemudian akan membunyikan alarm amigdala. Nah, amigdala yang berbunyi ini kemudian akan mempengaruhi sistem tubuh secara keseluruhan, di mana terjadi peningkatan hormon stres, hormon kortisol, ya, kemudian juga bisa terjadi peristiwa misalnya seseorang menjadi sistem saraf simpatisnya menjadi lebih aktif dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari dua ini ada
satu bagian otak yang ini sebenarnya yang harusnya kita asah, yaitu yang kita sebut sebagai prefrontal cortex. Di mana di prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang berfungsi sebagai problem solving. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengaktifkan prefrontal cortex ini untuk bisa menguasai amigdala dan hipokampus. Jadi ini teman-teman saya sedikit memberikan gambaran, nanti bisa dilihat lebih lanjut ya bagaimana proses-proses trauma itu bisa flashback kepada kita. Ini adalah gambaran tentang kenapa seseorang itu mengalami PTSD ya. Kenapa yang lain tidak gitu. Ternyata peristiwa traumatis itu berkaitan dengan banyak hal. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi 30% orang-orang yang beresiko mengalami trauma itu memang ada faktor genetis. Kemudian ada masalah hidup yang kumulatif ya. Jadi memang ada masalah ya, ada problem psikososial ya. Kemudian atau juga karena adanya respon emosional yang intens. Jadi mungkin peristiwa itu bukan sesuatu yang kalau terjadi sesekali nggak apa-apa. Tapi seperti kita ini di COVID ini kan kita udah mau tenang dulu, sekarang udah baca Omikron lagi, udah mau tenang dulu, muncul lagi ya. Nah kemudian juga sering sekali ada kurangnya dukungan sosial dan stresor kehidupan. Untuk lebih jelas nanti teman-teman bisa lihat. Nah, tapi yang jelas memang PTSD itu bukan sekedar ngati-hati kalau orang kita itu, oh gitu, gitu aja dipikirin. Karena memang pada saat kita mengalami PTSD itu ada kekacauan sistem neurotransmitter di otak, apakah itu dalam hal ini adalah kortisol, seperti kita ketahui, kortisol adalah hormon stres ya. Jadi kalau terjadinya stres kronik, kortisol akan meningkat. Kemudian juga terkait dengan GABA dan dopamin. Ini ada satu studi yang menunjukkan bahwa ada peningkatan kadar subtipe reseptor glutamat di otak, terutama di sini kita lihat di otak PTSD, yaitu pada reseptor 5 pada pasien dengan PTSD. Dan ini ternyata dikaitkan dengan kewaspadaan yang meningkat. Jadi ini adalah peristiwa yang kompleks yang terkait dengan otak kita. Nah, sekarang adalah bagaimana mendeteksi PTSD di lapangan. Karena teman-teman juga saat ini bekerja di gatekeeper ya, jadi kita berhadapan langsung dengan pasien-pasien kita gitu. Nah, mungkin saya akan sedikit memberikan tips sederhana bagaimana kita mempelajari psikiatri. Sebenarnya psikiatri itu tidak sesulit yang dibayangkan orang. Jadi di psikiatri itu hanya ada 3 sindrom, yaitu sindrom depresi, sindrom cemas, sindrom psikotik. Namun sindrom itu tidak selalu identik dengan diagnosa. Jadi misalnya tadi Dr. Lili bilang, kalau orang mengalami burnout, dia bisa muncul sindrom depresi atau bisa muncul sindrom cemas, bahkan bisa loh muncul sindrom psikotik, tetapi itu tidak identik dengan diagnosa depresi, diagnosa cemas, dan diagnosa psikotik. Nah, kita kenali dulu teman-teman supaya kita nanti bisa melakukan deteksi ketika kita bertemu pasien-pasien yang ada di lapangan. Mohon izin Dr. Novi, suaranya bisa di-mute. Dr. Novi Fitriani. Terima kasih, mungkin teman-teman yang lain yang belum di-mute, monggo bisa di-mute. Jadi kita fokus dulu pada sindrom depresi. Jadi sindrom depresi itu ada 3, murung, hilang minat, mudah lelah, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, gangguan konsentrasi, harga diri rendah, pikiran tentang masa depan suram, rasa bersalah, ide kematian, sampai dengan percobaan bunuh diri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu mengalami depresi hanya karena dia ada gangguan tidur, murung, hilang minat ya. Pada orang yang kita sebut depresi itu kalau dalam ICD-10 kita sebut 2 gejala utama, 2 gejala tambahan, minimal 2 minggu kita sebut sebagai depresi ringan. 2 gejala utama, 3 gejala tambahan kita sebut sebagai depresi sedang, 3 gejala utama, 4 gejala tambahan kita sebut sebagai depresi berat. Itu kalau kita memenuhi kriteria diagnosa. Tetapi kalau seseorang ada gangguan tidur, gangguan nafsu makan, gangguan konsentrasi, kita tidak bisa langsung menyebut itu sebagai depresi sepanjang dia tidak memenuhi kriteria depresi.
Nah, kemudian kita juga mengenal ada sindrom kecemasan, yaitu ada sindrom fisik, ada sindrom psikologi, dan ada sindrom perilaku. Beberapa poin mungkin yang bisa kita pikirkan adalah ketika seseorang itu kita anggap mengalami kecemasan. Yang pertama adalah ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap dua hal yang dipersepsi sebagai ancaman. Yang kedua adalah ketegangan motorik, apakah itu kemudian menjadi sakit kepala, kemudian tidak sering gemetar, ya, inability relax. Makanya orang-orang dengan gangguan cemas itu sering mudah lelah. Sebenarnya orang depresi juga mudah lelah. Namun patofisiologinya menjadi berbeda. Yang kedua adalah terjadinya hiperaktivitas otonom. Jadi pada saat orang mengalami kecemasan itu terjadi pengaktifan dari sistem saraf otonom yang menyangkut organ-organ tubuh. Makanya kenapa kepala jadi pusing, dada berdebar, sesek, kemudian mual. Jadi teman-teman sebenarnya banyak sekali di lapangan gejala fisik yang kita temui di layanan primer itu adalah respon dari gejala hiperaktivitas dari sistem saraf otonom. Yang ketiga adalah kewaspadaan yang meningkat dan konsentrasi yang berkurang. Kemudian menjadi sensitif, mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung. Itu adalah simptom atau of anxiety. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka mengalami gangguan cemas hanya karena punya simptom anxiety. Ya, ini simptom psikisnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah simptom tentang psikotik. Ya, jadi psikotik pun tidak identik dengan skizofrenia. Misalnya orang dengan gangguan mental organik, panas tinggi, dia juga bisa muncul gejala psikotik. Misalnya dia ada halusinasi, perilakunya kacau, ya. Nah, kemudian kita baru bisa mengatakan ini sebagai skizofrenia apabila memang gejala-gejalanya itu sudah memenuhi kriteria diagnosa. Jadi teman-teman, orang stres, orang depresi, orang cemas, orang PTSD tidak selalu orang yang memiliki gejala itu tidak identik sekali lagi dengan diagnosa. Orang dengan PTSD bisa memunculkan gejala cemas, bisa memunculkan gejala depresi, bisa juga memunculkan gejala psikotik. Artinya kacau perilakunya. Tapi mereka bukan depresi, bukan cemas, bukan psikotik. Sehingga strategi dari pengobatan kita ini adalah kita melihat apa sebenarnya sindrom atau simptom yang menonjol. Kalau misalnya yang lebih menonjol itu adalah sindrom cemas, maka kita berikan obat-obat anti cemas. Nah, tadi makanya saya tadi ingatkan kepada teman-teman, kita memang sebaiknya hafal betul apa itu sindrom cemas. Karena banyak pasien yang datang ke layanan primer itu tidak mengatakan, dokter saya sedih, saya ada masalah, saya ada trauma. Tidak. Mereka sebagian besar mengatakan, dokter saya pusing, dada saya berdebar, saya mual, saya nggak bisa tidur. Nah, itu. Jadi konsep pengobatan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan diagnosa, yang kedua adalah berdasarkan simptom atau sindromnya. Nah, untuk PTSD ini kita lihat mana sebenarnya simptom atau sindrom yang lebih dominan. Kalau memang sindromnya lebih banyak sindrom cemas, maka kita akan memberikan obat-obat anti cemas. Tetapi kalau sindromnya lebih banyak sindrom depresi atau dominan depresi, maka kita bisa berikan antidepresan. Nah, ini ada yang mungkin saya perlu sampaikan ke teman-teman tentang antidepresan. Nah, sering sekali kita agak miss antara mana antidepresan dan anti cemas. Saya kasih rumus yang paling sederhana. Antidepresan, apakah itu trisiklik, golongan selektif serotonin, ya, contohnya adalah fluoxetine dan lain sebagainya. Antidepresan bisa digunakan sebagai anti cemas. Tapi anti cemas tidak bisa digunakan sebagai antidepresan. Misalnya nih, seorang yang mengalami depresi kita berikan diazepam, nggak akan bisa, depresinya juga akan tetap ada gitu. Orang yang mengalami cemas, kita kasih antidepresan bisa. Nah, antipsikotik dalam dosis kecil bisa kita gunakan sebagai anti cemas. Jadi seandainya teman-teman tidak tahu, wah ini cemas tapi saya nggak ada obat, atau misalnya pada pasien-pasien PTSD yang
benar-benar simptom otonomiknya kuat gitu ya, dada berdebar dan lain sebagainya, maka itu kita bisa gunakan ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika ada pasien-pasien yang mengalami, yang jelas adalah saya selalu yakin bahwa referensi itu akan memperbaiki persepsi. Beberapa pasien itu sebenarnya tidak perlu pengobatan langsung secara psikofarmakologi, tetapi kita mencoba menjelaskan bagaimana mekanismenya, kenapa itu terjadi padamu, ini akan membuat kita menjadi paham. Jadi sama ketika misalnya gini, ada pasien yang mengeluh, dokter saya itu mah nggak sembuh-sembuh, atau sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Ibaratnya kita udah ngasih obat mah itu 1 kaleng, paracetamol 1 kaleng, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, karena masalahnya adalah bukan karena gejala fisiknya itu merupakan respon dari pikiran dan perasaannya. Maka yang kita ajarkan adalah dia membuat perspektif yang benar tentang gejalanya. Jadi dia memaknainya seperti ini. Oke, kalau saya sakit kepala, kalau saya mual, itu sebenarnya tubuh saya sedang berbicara. Ida, kamu itu jangan terlalu tegang. Ida, kamu itu lagi cemas. Ida, kamu lagi butuh istirahat. Jadi dia memaknainya menjadi berbeda. Kalau awalnya dia memaknai sebagai penyakit yang menakutkan, tapi sekarang dia memaknai berbeda. Nah, ini sebenarnya adalah obat. Jadi penting Bapak Ibu, teman-teman sejawat sekalian untuk memberikan informasi ini kepada pasien, kepada klien. Apa sih sebenarnya yang terjadi padamu? Sehingga dia bisa melihat perspektif ini dengan benar. Saya kasih analog begini, misalnya ada 2 orang yang sama-sama belum pernah minum kopi. Orang pertama kita kasih tahu, kamu itu kalau minum kopi itu ada kafeinnya. Itu bisa bikin mual, jantungmu bisa berdebar-debar. Orang yang kedua tidak kita beritahu gitu. Nah, sama-sama mereka berdua minum kopi. Orang yang kita beritahu ketika dadanya berdebar atau dia mual, dia tidak setakut orang yang kedua gitu. Karena dia sudah tahu, oh berarti saya ini karena kopi, oh berarti saya lain kali tidak boleh minum kopi banyak-banyak, seperti itu. Atau mungkin juga dia akan berpikir seperti ini, oh iya berarti tubuh saya ini sedang protes, jadi saya tidak boleh terlalu bekerja terlalu keras misalnya seperti itu, atau saya butuh istirahat. Nah, bukan berarti kita tidak boleh memberikan obat-obat simptomatis, misalnya kalau dia sakit kepala kita kasih misalnya paracetamol, ada gangguan lambung kita kasih antacid misalnya, atau kita kasih omeprazol dan lain sebagainya, boleh gitu. Tetapi pemahaman itu harus ada. Karena pada orang-orang yang mengalami gangguan cemas itu biasanya akan mensistematik dari gejalanya. Boleh jadi maka penyakit itu tidak akan bisa hilang, gejala itu tidak bisa hilang, tetapi pemaknaan yang baru itu akan membuat dia menjadi lebih tahu bagaimana memanajemennya. Sama dengan ketika orang jatuh cinta, dadanya berdebar-debar, oke kita kasih propanolol, berdebar-debarnya mungkin akan berkurang atau hilang, tapi ketika dia tetap jatuh cinta ya berdebar-debarnya akan muncul terus. Itu analognya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian memang perlu olahraga ya. Jadi tadi dokter ini sudah mengatakan, nah ini yang mungkin saya juga perlu sampaikan ke teman-teman. Ada kondisi yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ini rentan depresi. Saya sedikit nanti saya akan minta tolong dokter Lili meskipun ini tidak terkait dengan materi kita untuk cerita tentang winter depression. Karena dokter Lili ini sekarang tinggal di Vienna, Austria, di mana matahari itu tidak seperti di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa salah satu hormon atau neurotransmitter yang menimbulkan perasaan baik itu adalah serotonin. Nah, serotonin ini akan meningkat salah satunya selain dengan olahraga adalah dengan kena sinar matahari. Jadi orang yang jarang terpapar sinar matahari atau kurang terpapar sinar matahari itu biasanya moodnya itu lebih negatif, gampang sedih. Jadi saya ingat pada beberapa awal musim hujan itu kan hujan terus-menerus ya, saya tidak keluar, itu juga saya merasa tiba-tiba pagi kok perasaan saya sedih, nggak enak gitu ya. Nah ini juga untuk teman-teman tenaga medis juga perasaan mood yang swing itu tidak semata-mata ada masalah loh, tapi ada banyak faktor gitu ya. Salah satunya adalah tadi mungkin makanan kita memang kurang protein. Jadi lagi-lagi saya bilang tentang serotonin karena serotonin itu terkait dengan trauma juga.
Jadi serotonin itu sebenarnya adalah sejenis protein yang bahan dasarnya adalah triptofan. Nah, triptofan ini ada pada susu, ya, sering banyak pada susu ya. Mungkin kalau tadi saya lihat ada Dokter Novi ya. Jadi bayi-bayi yang kurang gizi itu kenapa rewel gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah ini terkait dengan fungsi serotoninnya. Karena triptofannya kurang, maka serotoninnya kurang. Jadi mood seseorang itu juga dipengaruhi oleh makanannya gitu. Nah, olahraga itu selain meningkatkan endorfin itu menimbulkan efek senang dan dia juga memiliki efek anti nyeri. Nah, ini yang memang kelihatannya sederhana tapi penting. Bagaimana kita itu kumpul-kumpul ya. Jadi bersama teman itu sangat sangat penting. Kenapa kita harus terhubung? Mungkin kita juga bisa membuat journaling ya. Jadi journaling itu apa ya? Semacam buku harian. Semacam curhatan kita apapun bentuknya itu ya. Kalau saya itu journalingnya adalah lewat media sosial. Jadi saya membuat Instagram saya dengan Dr. Edi itu sering berkolaborasi untuk membuat media edukasi yang sebenarnya kalau boleh jujur itu adalah journaling saya, apa yang saya rasakan itu kemudian kita munculkan. Yang jelas adalah life change ya. Jadi berubah gaya hidup kita yang memang kadang-kadang gaya hidup kita itu tidak sehat. Jadi dokter itu kelompok rentan stres, kelompok rentan terkena penyakit metabolik karena gaya hidup kita tidak sehat. Nah, yang selanjutnya adalah mindfulness. Mindfulness itu artinya adalah berkesadaran. Bagaimana kemudian kita itu otak kita itu tidak multitasking. Jadi kadangkala kita itu ketika mengerjakan sesuatu masih mikir A, B, C, D, E, F. Jadi otak kita itu terasa penuh. Akibatnya ini akan menstimulus ketidakstabilan pada sistem neurotransmitter di otak. Jadi bagaimana kita bisa berfokus, ya sudah kalau kita misalnya fokusnya makan, ya makan, nggak usah mikir yang lain. Atau kalau kita saat ini lagi seminar, ya udah seminar saja. Perkara nanti anaknya makan apa, nanti pasiennya gimana, itu persoalan yang lain. Ya, jadi apa kesimpulan dari apa yang saya sampaikan teman-teman? Jadi PTSD itu adalah kondisi gangguan stres pasca trauma, adalah kondisi kesehatan mental yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis baik dengan mengalaminya maupun menyaksikannya. Ya, ada 3 gejala utama. Yang pertama flashback, avoidance, dan hyperarousal. Nah, pengelolaannya adalah dari 3 aspek, yaitu mungkin ini 4 aspek ya, nanti saya perbaiki, yaitu biologi, psikologi, dan juga sosial serta spiritual. Nah, spiritual ini yang dimaksudkan tidak sama dengan religius ya. Kalau religius itu biasanya terkait dengan kesalehan, ya, perilaku ibadah, tetapi spiritual itu lebih kepada kebermanaan. Makanya kenapa orang-orang yang memiliki kebermanaan itu menjadi relatif lebih bahagia dan lebih sehat, teman-teman. Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana antisipasi PTSD dan bagaimana jika itu terjadi PTSD. Yang penting adalah bahwa kita meyakini bahwa manusia itu adalah makhluk pembelajar. Apapun yang terjadi pada kita, kita bisa melewatinya. Dan bukan suatu aib seorang dokter untuk meminta tolong, untuk mengakui bahwa dia memang membutuhkan pertolongan. Demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ini informasi yang penting atau tidak penting terserah ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah saya declare bahwa Instagram saya itu dihack dan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa kawan dokter itu mendapatkan DM dari si pelaku untuk diminta transferan uang dan kemudian juga diminta ngeklik satu link dan itu rupanya adalah modus pencurian akun. Jadi saya mengingatkan kepada kita semua, kalau ada DM yang meminta untuk ngeklik suatu link, jangan dibuka. Karena itu kebodohan saya, kepolosan saya, membuat akun saya itu dicuri. Dan jujur saja sebenarnya yang saya khawatirkan adalah dia akan melakukan kepada orang-orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi pada teman-teman. Sekali lagi kalau ada pesan melalui Instagram saya Ida Psikiater, abaikan saja.
dan saya membuat media edukasi yang baru namanya New Ida Psikiater. Ada kata new. Terima kasih kalau teman-teman berkenan untuk follow. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan kita akan membuka diri dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Ida. Mungkin tadi sempat disampaikan Dokter Ida, nggih, ada cerita Dokter Lili ini. Mungkin bisa di-share ke kita sebelum mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman atau diskusi dari teman-teman. Monggo Dokter Lili. Oh iya, terima kasih. Oke. Sorry ya Mbak Lili, aku nggak nodong aja nih. Ini menarik, banyak yang tidak tahu nih Mbak Lili. Iya, iya. Memang ini juga saya baru tahu sejak saya pindah. Jadinya memang matahari itu ternyata penting ya, terutama apalagi buat kita yang tinggal di daerah tropis. Sementara kalau di musim dingin itu matahari itu jarang. Jadi biasanya sekitar ini baru muncul matahari. Jadi matahari ini muncul sekitar jam 8 tapi belum tentu ada. Nah, biasanya sekitar jam 4 sore itu udah gelap, udah seperti jam 8 malam. Jadi buat saya itu pengaruh ya. Jadi setiap musim dingin itu semangatnya turun, tidurnya lebih panjang, melakukan apa-apa juga lebih berat ya, yang seperti itu. Jadi matahari itu penting sekali gitu. Jadi tapi sementara kalau udah mulai masuk musim semi, mulai matahari udah mulai ada, mulai masuk musim musim panas ya, matahari itu biasanya malah pagi udah mulai ada tuh jam 5 sampai jam 8 malam pun juga masih terang gitu. Itu biasa moodnya lebih baik gitu. Jadi itu memang benar yang Dokter Ida katakan gitu ya. Jadi sampai sekarang pun ini saya masih sambil gunakan light therapy. Jadi ada lampu khusus yang sinarnya lebih terang yang mirip dengan intensitas matahari dan itu dipakai 1 jam sehari minimal gitu. Jadi itu untuk menggantikan sinar dari matahari. Jadi memang benar kalau apa yang kita alami, kondisi kita itu sangat berkaitan erat ya, baik fisik maupun mental dengan lingkungan di sekitar kita, dengan makanan apa yang kita makan yang seperti itu. Dan ya memang kita itu makhluk biopsikososial. Itu dari saya sih. Mungkin Dokter Lili bisa memberikan saran untuk kita para dokter ya, ini terkait kita kan juga musimnya nih musim hujan di Indonesia gitu. Apakah mungkin perlu minum vitamin tertentu yang dari pengalaman Dokter Lili sendiri? Iya, dan ini ya vitamin D itu juga penting ya untuk mood stabilizer. Selain memang penelitiannya untuk COVID ya, itu bagus untuk perlindungan. Jadi jangan lupa juga untuk minum vitamin D3 dan tetap konsumsi ikan juga tetap itu penting gitu. Seenggaknya ada 2 kali seminggu lah kita makan, ada diet ikannya seperti itu. Tapi kalau memang sulit ya lebih baik jangan lupa suplementasi seperti itu. Sorry, apakah di Austria itu juga ada satu lembaga atau apa yang memang pada saat terjadinya winter itu kasus depresi meningkat, ada satu klinik khusus untuk winter depression? Iya, memang ada di sini, ada khusus untuk klinik itu ya, kita bilangnya herbs winter depression. Jadinya itu klinik khusus yang untuk herbs itu juga udah mulai. Jadinya musim gugur, karena musim gugur juga matahari udah mulai sulit ada gitu. Jadinya memang kita ada 2 istilah, ada winter blues. Jadi winter blues itu ya semangatnya turun gitu, tapi belum mengganggu gitu. Tapi itu sekitar 10% kena kalau udah mulai winter. Tapi kalau untuk winter depression itu biasa 3% yang kena, yang seperti itu. Ya. Terima kasih Dokter Lili, beruntung sekali kita di Indonesia punya matahari. Sayang sekali kalau mataharinya tidak kita manfaatkan ya. Ya, makasih. Oke, terima kasih.
Dokter Dia suaranya nggak dengar. Dokter Dia suaranya mute. Oke. Oh ya, ketutup lagi Mbak. Jadi terima kasih banget ini Dokter Ida, Dokter Lili, sangat menarik materi siang hari ini. Nah, untuk teman-teman semua, link absen sudah kita sampaikan di kolom chat, monggo silahkan dilihat. Dan barangkali ada teman-teman yang ingin menanyakan atau mungkin sharing terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Lili maupun Dokter Ida, monggo bisa raise hand. Atau kalau belum ada, saya bacakan dulu ya. Ini tadi dari Dokter Nuri terkait dengan materinya Dokter Ida. Dok, kalau ini bisa terpicu hingga tahunan kemudian, berarti bisa jadi dong kasus yang kita jumpai saat ini, misal pasien dengan gangguan cemas menyeluruh, yang kita temukan saat ini sebetulnya mengalami PTSD. Yang menarik adalah memori tidak bisa dihapus. Nah, teknik psikoanalisa untuk menganalisa peristiwa atau file di masa lalu ini, apakah termasuk salah satunya hipnoterapi? Monggo Dokter Ida bisa menjawab dari Dokter Nuri dan mungkin nanti bisa ditambahkan dari Dokter Lili. Ya, terima kasih Dokter Nuri. Jadi kenapa kadangkala sesuatu peristiwa masa lalu yang itu hadir pada diri kita. Saya akan memberikan gambaran begini. Kita itu sering sekali membawa logika masa lalu pada masa kini ya. Jadi contohnya, misalnya nih saya tuh masih ingat ya ada seorang kawan yang nakalin saya gitu ya. Dan ya saya juga pernah lah jadi korban bully karena saya kan pendek gitu ya. Jadikan bahan olok-olok gitu. Itu kan peristiwa yang saya ingat gitu. Nah, saat ini saya sudah tidak lagi menjadikan itu sebagai masalah buat saya pendek nggak ada masalah gitu. Saya baik-baik aja, tapi entah kenapa rasa marah, rasa cemas, rasa masih keinget sekali sama si orang itu gitu. Nah, padahal saya sendiri juga agak bertengkar dengan diri saya. Ngapain saya masih ingat-ingat? Wong saya sekarang baik-baik saja. Dia tidak lebih baik dari saya. Tapi kenapa saya sulit untuk bisa menghapus itu gitu ya? Nah, ini yang kita sebut sebagai membawa logika pada masa lalu pada masa kini. Jadi banyak hal dalam hidup kita ini terjadi tidak sesuai dengan logika kita, tetapi rasa pikiran kita ada di masa lalu. Saya pernah punya pasien, seorang bapak usianya kurang lebih 50 tahun, dia dengan gejala gangguan cemas menyeluruh, cemas yang nggak hilang-hilang gitu ya. Saya tidak tahu kenapa orang ini cemas, saya tanya stresornya nggak ada, permasalahannya juga nggak ada gitu. Dan dia sendiri pun juga nggak tahu kenapa kok saya selalu cemas gitu. Akhirnya melalui diskusi dan beberapa kali pertemuan, akhirnya terkuak. Jadi dia cerita bahwa bapaknya itu sekarang stroke gitu. Bapaknya itu stroke. Dia sedang merawat bapaknya yang stroke. Dia mencoba mengingat bahwa pada masa lalu dia pernah mendapatkan kekerasan dari bapaknya, dipukul pada masa kecil ya, atas peristiwa yang sebenarnya dia tidak lakukan. Dia merasa bahwa aku tuh tidak pernah melakukan itu, tapi aku dipukul oleh bapakku. Nah, ini kan sebenarnya peristiwa yang menyakitkan untuk dia. Dia taruh itu di file paling bawah. Dia berusaha pengen ngelupain gitu ya. Nah, entah kenapa PTSD itu munculnya tuh unik ya. Kadang-kadang dipicu oleh sesuatu yang tidak signifikan. Bapaknya ini stroke gitu. Dia melihat bapaknya sakit itu tiba-tiba memori itu flashback muncul lagi pada saat dia dipukul oleh bapaknya. Nah, dia seperti bertengkar dengan perasaannya sendiri. Aku tuh kenapa sih masih marah sama bapak? Ngomong bapak itu loh sekarang lagi sakit, stroke. Dan lagian itu kan juga sudah berlalu. Lagian kan juga kebaikan atau jasa bapak itu lebih banyak daripada kesalahannya. Tetapi karena ini adalah perasaan masa lalu, logika masa lalu yang kebawa pada hari ini dan hari ini itu muncul gitu, dia sendiri pun tidak ngerti apa yang terjadi pada dirinya. Dan ini menjadi lebih berat ketika dirinya tidak bisa menerima pikiran dan perasaannya.
dia menjadi menyalahkan dirinya sendiri. Ini contoh ya, Dokter Nuri dan teman-teman. Makanya kalau ada satu cerita ya, hadis apa ya, ketika Rasulullah itu pernah berjumpa dengan seorang ibu yang membawa bayinya, kemudian Rasulullah itu menggendong bayinya dan bayi itu ngompol di jubahnya Rasul. Kemudian ibu itu menarik anak itu dengan kasar gitu loh. Rasulullah mengatakan kalau baju bisa dicuci, tapi luka batin pada masa lalu itu ini akan traumatik. Jadi artinya ini yang saya ceritakan tadi bahwa kadang-kadang PTSD itu muncul dipicu oleh sebuah peristiwa yang tidak signifikan. Oke, bagaimana kemudian kita mengelolanya? Nah, memang penting untuk menemukan akar permasalahan itu. Akar permasalahan itu memang penting untuk kita ketahui. Hipnoterapi adalah hanya salah satu teknik sebenarnya untuk membuat seseorang itu menjadi lebih rileks dan dia bisa dibongkar alam bawah sadarnya untuk kemudian membuat pemaknaan baru. Namun hipnoterapi tidak cukup, tetapi perlu juga kita membuat sebuah pemaknaan baru atau juga kalau memang perlu itu bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah, biasanya kita melakukan dengan namanya teknik CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ini adalah satu teknik khusus ya. Intinya adalah melalui komunikasi. Nanti mungkin Dr. Lili bisa menyampaikan karena Dr. Lili ini expert di bidang ini juga. Bagaimana ketika kita punya trauma-trauma masa lalu, intinya adalah mungkin trauma itu tidak bisa hilang, tetapi kita bisa membuat pemaknaan baru, atau kemudian kita membuat memori baru untuk menimpa memori yang buruk itu gitu ya. Jadi sehingga kemudian memori itu tidak lagi menjadi nilai negatifnya itu tidak sekuat seperti apa yang kita pikirkan gitu ya. Nah, pemaknaan baru itulah yang kemudian memunculkan kita hari ini. Tapi prinsipnya adalah kalau kita punya perasaan negatif, diterima. Jangan kita bertengkar dengan diri kita, tapi kita mencoba melihat dengan pemaknaan baru. Dokter Lili mungkin lebih bisa menjawab nih, karena beliau sering sekali menemukan kasus seperti ini. Silakan Dokter Lili. Ini maaf, malah saya jadi moderator, lupa nih Mbak. Oke. Apa Mbak Ida, monggo Dokter Lili. Ya, jadi kita itu bagaimana juga ya mau sesempurna apapun orang tua kita, guru kita, teman kita, saudara kita ya, itu mereka itu manusia biasa, nggak mungkin mereka itu bisa memenuhi semua ekspektasi kita, kebutuhan kita ya, pasti ada juga hal-hal yang nggak pas walaupun mereka sengaja atau nggak sengaja melakukannya ya, biasanya karena nggak sengaja juga gitu, karena memang begitulah cara diperlakukannya dari yang sebelumnya gitu. Jadi memang yang penting itu adalah bukannya kita mengorek-ngorek masa lalu juga, ini kenapa ya saya begini, mungkin karena dulu saya diperlakukan seperti itu. Tapi yang pasti juga penting untuk melihat, untuk bisa kenal siapa diri kita, terutama kekuatan kita apa, tapi di saat yang sama juga bertanya ke diri sendiri gitu, kalau ada satu reaksi yang kita rasanya berlebihan nih, entah takutnya berlebihan, entah sedihnya berlebihan, atau marahnya berlebihan, atau itu berkepanjangan ya. Jadi sedihnya kok nggak diomongin sekali, tapi kok sedihnya panjang banget gitu. Ini ada apa sih gitu ya, untuk kenal apa sih rasa yang terbangkitkan di saya. Nah, kalau rasa ini berulang, berarti ada sesuatu yang tersentuh dalam diri saya. Nah, itu yang perlu kita kenali dan itu juga bagian dari sebuah proses ya. Jadi kita ada istilahnya reaksi tidak proporsional berulang dan itu semua orang pasti punya. Tapi yang pasti juga kita terhubung dengan siapa kita sebenarnya gitu. Kita itu siapa gitu. Kalau misalnya kita punya rasa cinta pada orang-orang yang kita sayangi dan kita tahu ini bukan siapa kita sebenarnya, kita juga saat mengalami reaksi tidak proporsional ini berulang, kita juga tanyakan pada diri sendiri, apa sih yang bisa terhalangi kalau aku terus-terus seperti ini? Dan juga yang kedua adalah
kita juga untuk mulai belajar untuk kira-kira kalau reaksi ini muncul lagi, reaksi apa yang saya bisa lakukan dengan lebih baik ya gitu. Apakah saya lakukan terapi relaksasi dulu, apakah saya coba diam dulu, menenangkan diri dulu, atau apakah memang ya tadi kita nggak harus menyelesaikan semua sendirian ya gitu. Kita butuh juga ruang aman untuk bercerita, ruang aman kita mengolah reaksi emosi kita gitu, karena ibaratnya kita pasti punyalah sampah-sampah gitu, perlu ada juga tong sampah yang bisa menampung apa yang kita punya gitu. Jadi kita nggak bisa segala sesuatu harus bisa mengharapkan kita bisa menyembuhkan diri sendiri gitu. Karena saya pun masih butuh banyak bantuan dari orang lain, walaupun saya psikiater. Itu sih dari saya. Jadi jangan ragu minta pertolongan kalau rasanya ini kok saya nggak bisa sanggup untuk kerjakan sendiri. Ya, terima kasih Dokter Ida. Ya, sama-sama Dokter Lili. Oke, terima kasih Dokter Lili, Dokter Ida. Nah, ini ada satu dokter nih yang sudah raise hand, Dokter Herjuna. Monggo Dokter Juno kalau ada yang mau disampaikan ke Dokter Lili atau Dokter Ida, monggo silakan. Selamat siang, apa suara saya terdengar jelas? Jelas, Dokter. Jelas. Wajahnya yang nggak jelas, Mas. Ya. Maaf aku nggak on kan video ya karena aku nggak pakai baju. Oh, jadi berimajinasi nih kita semua. Ini pertanyaannya boleh dijawab Kak Lili atau Kak Ida. Ini aku kan sering dikonseli remaja-remaja dan banyak dari mereka yang bercerita bahwa dia itu sering menangis tiba-tiba, tapi dengan bingung. Ini sebabnya apa kok aku bisa nangis tiba-tiba. Nah, itu yang saya tanyakan. Itu termasuk gangguan hanya pada PTSD atau bisa depresi atau cemas atau psikosis. Tadi sudah dijelaskan Kak Ida tentang apa tadi yang hubungannya dengan otak yang amigdala, terus disimpan di file penting, terus file tidak penting. Itu saya menjelaskan ke remaja biar gampang diterima, itu bagaimana menjelaskannya, dihubungkan dengan mereka sering menangis tiba-tiba. Gitu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Juno. Pertanyaannya menarik. Sebetulnya yang pertama mungkin itu termasuk PTSD atau bukan, dan yang kedua bagaimana menjelaskan pada remaja, karena remaja itu unik ya. Dokter Ida, Dokter Lili, monggo. Siapa dulu? Dokter Ida dulu, silakan. Ya, saya pendek aja ya. Kalau memang remaja banyak faktor ya, karena remaja itu mungkin juga terkait dengan faktor hormonal. Seperti kita ketahui bahwa pada saat remaja itu hormon testosteron, androgen, estrogen dan progesteron itu memang tidak stabil. Ini sangat mempengaruhi mood. Jadi banyak sekali juga remaja-remaja yang dia sendiri juga tidak paham apa yang terjadi pada dirinya. Dia tiba-tiba sedih, pengen nangis gitu. Kadang-kadang kita juga tidak ada penyebab, tidak perlu tahu juga penyebabnya apa. Tetapi mungkin yang bisa kita jelaskan adalah bahwa dari perspektif ilmu itu seperti apa gitu. Bagaimana ilmu pengetahuan. Jadi kalau beberapa klien atau pasien yang mengatakan, dokter saya sedih, saya gini, saya cerita, kamu itu mengalami perubahan hormon. Jadi itu yang membuat moodmu jadi berubah. Nah, saat dia kemudian mendapatkan sebuah pemaknaan baru bahwa oke, saya ini memang berarti ada sesuatu dengan hormon saya, maka kemudian kita ajarkan satu cara untuk bagaimana dia menolong dirinya sendiri. Yang paling sederhana adalah kita berikan saran atau kita manajemen tidur, karena tidur itu sangat-sangat berpengaruh terhadap suasana hati. Jadi orang yang tidurnya tidak berkualitas itu menjadi mudah emosi, mudah marah, gangguan konsentrasi, itu tidur. Jadi dia diminta untuk merubah gaya hidupnya.
kemudian juga ya standar ya makan bergizi, olahraga dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting adalah ketika seseorang itu punya emosi, apakah itu emosi negatif, bahkan emosi jahat sekalipun, itu jangan pernah dihakimi emosinya. Karena emosi itu sesuatu yang valid. Aku benci, aku marah. Kadang-kadang kita itu menghakimi perasaan kita sendiri atau juga orang lain menghakimi perasaan kita. Misalnya, aku tuh sedih, alah gitu aja sedih, kamu harus kuat. Itu tidak nyaman sekali gitu. Nah, jadi mungkin kita tidak perlu tahu masalahnya di mana, tetapi kita ajarkan mengenali emosinya dan menerima emosinya tanpa menghakimi. Nah, ketika dia sudah bisa menerima emosinya, kemudian kita berikan juga, ajak diskusi, apa sih yang membuatmu menjadi lebih nyaman? Apa sih yang kemudian membuatmu tidak nyaman? Nah, biasanya dia akan menemukan cara, oh ya saya akan lebih nyaman ketika saya begini. Nah, apakah itu terkait dengan PTSD? Bisa ya, bisa tidak. Biasanya kalau PTSD itu kata kuncinya adalah ada peristiwa traumatik. Itu. Tapi kalau kita tidak bisa menemukan poin dari peristiwa traumatik itu, maka kita tidak bisa mengatakan PTSD. Jadi PTSD itu ada traumatik, ada flashback, ada avoidant, dan ada hyperarousal. Jadi begitu, Dik Juno. Silakan, Mbak Lili mungkin bisa Monggo, Dr. Lili bisa ditambahkan. Oke, iya. Kadang-kadang mungkin ada satu hal yang penting juga kalau remaja konsultasi adalah sebaiknya pisahkan juga dengan orang tuanya ya. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang mereka sulit untuk bicarakan kalau ada kehadiran orang tuanya. Dan yang kedua adalah yang penting juga adalah kita juga pastikan kita bisa menjaga kerahasiaan, kecuali ini udah mengancam nyawa dia atau orang lain ya, karena kepercayaan itu hal yang penting. Dan jangan dipaksakan juga kalau dia perlu bercerita gitu, tapi yang pasti adalah berikan juga seperti yang Dokter Ida bilang, strategi-strategi apa sih yang bisa bantu dia kontrol emosi gitu. Apakah itu untuk tarik nafas, apakah itu dengan olahraga, apakah itu dengan mengerjakan hobi dia, atau itu dengan mencari orang-orang yang bisa dia percaya, tempat aman dia yang bisa mereka bercerita ya, yang seperti itu ya, teman-teman yang bisa mensupport dia atau orang-orang yang bisa bantu dia untuk memecahkan masalah seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Lili. Nah, ini masih ada satu penanya ini dari kolom chat dari Dr. Furomin Nurilah. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kiat-kiat dari sisi pengetahuan sudah tahu ya, jadi hobi bermanfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua nih terkait dengan riwayat shock anafilaktik sampai nadi tidak terukur sampai dirawat di rumah sakit. Bagaimana menghilangkan rasa trauma itu setiap mau minum obat yang berisiko alergi, takut kejadian alergi, terkapar tidak berdaya, dan kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu. Karena kena dientop tawon itu saja seluruh tubuh menjadi bengkak, jantung berdebar, jadi takut saat ketemu tawon. Nah, bagaimana menghilangkan rasa trauma itu? Nah, monggo Dokter Ida dulu ini, karena ini kaitannya sama satu kayaknya PTSD-nya, yang kedua ini juga dengan Dokter Lili juga, karena salah satu untuk mengelola burnout kan tadi dengan olahraga. Nah, ini monggo Dokter Ida dan Dokter Lili. Kayaknya Dokter Lili dulu deh. Gantian ya. Kalau saya ngomong kebanyakan Mbak Lili, teman-teman Gunung Kidul sudah bosan nanti kalau saya ngomong terus. Kalau Mbak Lili bosan kok Mbak. Kalau Mbak Lili kan kesempatan ketemunya jarang. Oke, yang pasti yang pertama adalah terima ya, saya punya trauma ini, saya punya rasa takut. Tapi yang kedua adalah tetap terhubung ke rasa cinta saya pada kesehatan saya mau jaga kesehatan saya tahu kenapa saya perlu minum obat ini, karena dengan minum obat ini saya bisa misalnya melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya bisa merawat orang-orang di sekitar saya dengan lebih baik ya, yang seperti itu. Terus yang kedua adalah tetap
ambil strategi apa saja yang bisa saya lakukan untuk mengurangi kecemasan. Misalnya saat obat-obat tertentu tanya gitu ke dokter misalnya, ini ada resiko shocknya nggak gitu. Terus yang kedua, apabila itu ada terjadi, pertolongan apa yang saya bisa capai gitu, atau misalnya apakah ada obat shock anafilaktik yang saya bisa dapatkan gitu. Jadi itu bagian dari kita membetulkan pikiran yang salah itu kan pikiran yang salah adalah kayak waduh jangan-jangan nanti seperti ini lagi gitu. Jadi di saat yang sama terima perasaan cemas itu masih ada, tapi di saat yang sama juga yakinkan diri sendiri kalau ini tuh beda loh dari yang kemarin, dan kalau ada apa-apa pun selalu ada pertolongan, dan saya tahu kenapa saya tetap melakukan hal ini. Seperti itu sih dari saya. Mungkin Dr. Ida bisa tambahkan. Ya, monggo Dr. Ida. Ya, saya selalu punya keyakinan referensi itu memperbaiki persepsi. Memang kadang-kadang antara rasa dan logika itu tidak sinkron. Logika kita mengatakan itu baik-baik saja, semua bisa diatasi. Tetapi perasaan itu tidak seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian apa sih pendekatannya? Nah, kalau kita lihat pendekatan itu ada beberapa aspek ya. Manusia adalah makhluk biopsikososial spiritual. Saya selalu bilang seperti itu. Nah, kalau traumatik itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan sistem neurotransmitter yang di otak. Jadi seperti saya tadi cerita teman-teman bahwa kita punya hipokampus, punya amigdala, punya prefrontal cortex, ada juga neurotransmitter yang memang harus kita betulkan. Kalau traumatik kecemasan itu sudah mengganggu fungsi peran dan fungsi sosial, saya memang kadang-kadang berpikir perlu pendekatan psikofarmakologi. Karena antara logika dan rasa, jadi farmakologi itu kita berikan ketika itu kayak nggak gatuk gitu loh, pikiran kita kayak gini, tapi perasaan kita seperti ini, berarti mesti ada kekacauan sistem. Jadi kadang-kadang mereka bilang, dokter saya tahu ini nggak bahaya, tapi saya kok nggak bisa lawan perasaan itu. Dari obat sih memang bukan segala-galanya, tetapi ketika kita memperbaiki sistem neurotransmitter di otak, itu ternyata orang lebih mudah menangkap menangkap informasi. Karena pikirannya itu, jadi gini, kalau orang mengalami kekacauan proses berpikir itu ada yang kita sebut sebagai distorsi kognitif. Sehingga dia agak sulit menerima informasi baru. Jadi prefrontal korteksnya itu tidak bekerja dengan baik. Jadi ketakutan itu sebenarnya munculnya adalah di amigdala. Sementara logika, kemudian pertimbangan itu sebenarnya eksekusi ada di prefrontal korteks. Jadi ketika faktor emosionalnya sangat kuat, itu berarti amigdalanya yang lebih dominan. Itu kadang-kadang kita perlu pendekatan psikofarmakologi. Yang kedua, saya setuju sekali dengan Dr. Lili, yaitu bagaimana kemudian seseorang itu bisa mendapatkan pemahaman baru. Dan memang ini tidak otomatis ya. Kalau saya itu, istilah saya adalah kadang-kadang kita memang perlu menantang pikiran. Saya misalnya gini, aku tuh takut suntik gitu ya. Kadang-kadang kita perlu menantang pikiran itu untuk melakukan. Sekali kita menantang dan ternyata tidak seperti yang kita pikirkan, itu akan besar sekali manfaatnya. Nah, justru yang sebenarnya yang membuat situasi itu menjadi makin runyam, itu kadang-kadang keluarga atau lingkungan. Saya banyak melihat kasus-kasus mereka yang traumatik, yang pencemas, itu karena support sistemnya, orang tuanya ikut-ikutan cemas, jadi merespon dari lingkungan, terutama orang tua itu yang tidak kondusif, sehingga ini menambah kecemasannya. Jadi harapan saya sih, ya ini jelas perlu kerjasama lah, artinya pasien juga diberikan referensi, didiskusi, orang tua juga bisa diberikan pengetahuan yang dan kalau memang perlu dilakukan pendekatan psikofarmaka, atau bisa juga dilakukan semacam namanya sensitisasi, jadi kita paparkan juga atau kita lakukan desensitisasi pelan-pelan, kemudian paparan itu kita kurangi. Seperti itu, Dokter Diah. Ya, terima kasih banget Dokter Ida. Nggak terasa ini dokter, untuk diskusi sebenarnya sampai jam 14.55. Ini sudah jam 14.58.
sudah banyak dan seru banget kalau menurut saya acara siang hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan kita simpulkan, dan saya lihat juga di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan dan juga sudah tidak ada yang raise hand. Mungkin ada, atau mungkin Dokter Ida dengan Dokter Lili ada mungkin pesan atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman semua terkait dengan burnout maupun PTSD. Monggo, dipersilakan dulu. Saya dulu ya. Oke, saya singkat saja. Jadi ada rumus 4A sebenarnya untuk mengatasi stres. Apakah itu kemudian bermanifestasi dalam burnout atau bermanifestasi pada PTSD. 4A itu adalah avoid, alter, accept, dan adapt. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi satu masalah atau kondisi yang memang itu beresiko terhadap kesehatan mental kita. Yang pertama memang avoid. Avoid itu menghindar. Menghindar itu bukan lari ya. Jadi kalau memang kita berada pada situasi yang kita tahu bahwa kita ini memang lagi tidak baik, lagi tidak punya kapasitas untuk bisa mengatasi itu, sebaiknya memang menjaga jarak, menghindari apapun, apakah itu orang, apakah itu situasi, atau bahkan situasi yang memicu trauma, lebih baik avoid. Yang kedua adalah alter. Jadi alter itu artinya mengubah. Nah, untuk mengubah itu butuh referensi. Kadang-kadang kita berada pada situasi seperti dokter. Kita nggak mungkin bisa keluar dari UGD. Tidak mungkin kita tidak ketemu pasien gitu ya. Nah, mengubah itu adalah dengan melihat dengan perspektif yang lain. Itulah kenapa kadang-kadang kita perlu menciptakan motivasi untuk diri sendiri. Kenapa sih kita bantu orang? Bahwa kita membantu orang itu pada dasarnya sedang kita membantu diri sendiri gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita mencoba untuk adaptasi. Kita mencoba untuk beradaptasi dengan kejadian ini, dengan situasi ini. Nah, proses adaptasi itu tentu setiap orang akan berbeda-beda ya. Mungkin orang tertentu dengan cara ya mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, atau dia juga mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga ketika dia melihat sudut pandang berbeda, maka ini akan bisa memunculkan internal motivasi. Bagaimana kita beradaptasi pada hal yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Nah, yang terakhir adalah accept. Jadi accept itu penerimaan. Karena dalam hidup ini selalu ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak sekali kita itu merasa stres, kemudian muncul burnout, PTSD, karena kita berusaha untuk mengendalikan semua seperti apa yang kita ada, seperti yang kita pikirkan. Padahal dalam hidup ini selalu ada yang bisa kita ubah, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak punya pilihan lain kecuali menerima dan berpikir positif. Demikian Dokter Dia. Terima kasih Dokter Ida, monggo Dokter Lili. Ya, jadi saya cuma satu sih. Kita itu walaupun dokter manusia biasa ya, kita tentu banyak saat-saatnya kita ada naik, ada turunnya, dan kalau misalnya kita nggak mampu sendirian, nggak apa-apa loh kita minta tolong, karena itu adalah tanda kerendahan hatian kita, keberanian kita kalau kita tuh nggak mampu sendiri, dan kita juga makhluk sosial ya, ada saatnya kita membantu orang, ada saatnya kita juga dibantu orang. Seperti itu yang menjadikan kita lebih terhubung dengan kemanusiaan kita. Itu sekian dari saya. Ya, terima kasih Dokter Lili. Jadi dari beliau berdua, narasumber berdua, mungkin satu hal yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai tenaga kesehatan ataupun mungkin bukan tenaga kesehatan, tapi yang kita sehari-hari bekerja berhubungan dengan pekerjaan, saat kita butuh bantuan seseorang, yang pertama ada jangan malu untuk kita meminta bantuan seseorang, karena satu tadi disampaikan Dokter Ida bahwa kita adalah makhluk biopsikososial, artinya kita tidak bisa lepas dari orang lain. Nah, yang kedua terkait juga dengan PTSD, bahwa ada trauma-trauma tertentu yang itu pun juga kita nggak bisa sendiri. Kadang-kadang kita juga butuh orang lain untuk membantu kita keluar dari PTSD kita. Mungkin itu yang kesimpulan pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini. Terima kasih pada Dokter Ida, Dokter Lili,
atas materinya dan saya kembalikan kepada Dr. Nuri selaku pembawa acara dan saya selaku moderator. Banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali paparan narasumber yang sangat menarik. Ini di diskusi chat juga sangat menarik, bahkan ada yang menanyakan untuk minta ada rekaman YouTube-nya, nanti kita unggah begitu Ibu Ketua ID, Dr. Diah. Dan alhamdulillah tadi oleh Dr. Rina juga sudah direkam, sehingga nanti kita akan proseskan. Untuk materi saya bisa saya bagi Dr. Nuri, kalau teman-teman menginginkan materi saya bisa langsung WA saya atau mungkin DM melalui Instagram. Saya akan berikan kalau teman-teman mau materi saya. Ya dokter, nanti untuk Dr. Lili dan Dr. Ida, untuk materinya kami panitia akan nyuwun materinya dok. Kemudian nanti kita akan kirimkan juga kepada para peserta yang tadi sudah mengisi link absensi melalui email yang mereka isikan di link tersebut. Terima kasih sekali Dr. Ida, Dr. Lili, ilmunya luar biasa banget. Ini kalau misalnya dituruti, maunya masih pingin ngobrol ini dok. Ini kayaknya saya juga termasuk salah satu yang butuh bantuan ini dok. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih untuk tadi di PIK-nya ada 110 partisipan yang hadir bersama di acara seminar kita. Untuk saat ini masih ada 81 peserta yang bertahan hadir. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Beberapa di antara mereka ternyata juga ada perawat dan juga ternyata tadi ada ibu kader kesehatan jiwa yang ikut mengikuti acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini melalui seminar kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, pada khususnya tenaga kesehatan dan juga kepada ibu kader kesehatan dan juga nantinya akan berpengaruh juga kepada paling tidak orang-orang terdekat kita dan juga kepada pasien-pasien kita juga ya. Tapi yang jelas pesan yang bisa kita bawa pulang adalah jangan malu untuk meminta pertolongan. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan dan kami dari panitia seandainya dalam penyelenggaraan ini ada kesalahan dan kekurangan, tadi juga termasuk ada sedikit gangguan teknis sempat terputus, kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dari Jogja untuk Indonesia kita bisa mendapatkan manfaatnya bersama-sama. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dipersilahkan. Amin. Cukup. Dengan demikian berakhir sudah sesi kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kepada para narasumber sekali lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah antusias mengikuti seminar pada siang hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lili, teman-teman semuanya. Terima Panitia. kasih Sampai ketemu. Terima kasih Dr. Ida, Dr. Lili, Dr. Nuri. Ya. Bisanya terima kasih nih. Mbak Li, sehat terus ya. Sama-sama, sehat-sehat semuanya. Terima kasih ya atas Terima kasih Dr. kesempatannya. Lili. Kasih ya Mbak. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.